Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tawfiqan wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada pembahasan kitab Taysirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan kita yang sebelumnya kita telah sampai pada penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Qiyamah. Dan ayat yang terakhir yang kita jelaskan yaitu ayat yang ke-15, di mana pada ayat tersebut dan juga pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita segenap manusia bahwa di hari kiamat nanti, di hari akhirat, manusia akan mengetahui segala apa yang pernah ia perbuat ketika masih di dunia, baik itu amal kebaikan, demikian pula amal keburukan. Dan pada saat itu manusia tidak bisa lagi beralasan ketika ditampilkan dan ditampakkan kesalahan-kesalahan yang pernah ia perbuat, maka tidak ada yang bisa mengelak dari itu semua. Dan ini diantara yang membedakan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Ketika kita di dunia dan kita melakukan suatu kesalahan, maka kita bisa mengajukan beraneka ragam alasan-alasan, beraneka ragam udzur agar kita dimaafkan atas kesalahan tersebut. Adapun di akhirat kelak nanti kita tidak bisa menyampaikan alasan apapun. Allah Subhanahu wa taala di ayat surah Al-Qiyamah mengatakan walau alqa ma'adzirah, meskipun manusia itu menyampaikan alasannya, maka alasan tersebut tidak akan bisa menghindarkan manusia dari apa yang telah ia pernah perbuat ketika masih ada di dunia. Ya, karena pada hari itu yang mempersaksikan apa yang telah kita perbuat itu bukan lagi lisan kita, tetapi seluruh anggota-anggota yang ada di tubuh kita itu akan ikut mempersaksikan apa yang telah kita perbuat di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan pada anggota tubuh kita untuk berbicara dan mempersaksikan apa yang pernah kita perbuat ketika masih di dunia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Ketika manusia mengatakan kepada kulit yang menempel di tubuhnya, bagaimana mungkin kalian wahai kulit yang menempel di tubuhku itu bisa bersaksi atas perbuatan yang telah aku lakukan. Qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kami untuk bisa berbicara, untuk bisa bersaksi. Dan Allah Maha Kuasa untuk menjadikan sesuatu yang ketika di dunia tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berbicara, di akhirat jika Allah menghendaki, maka itu semua bisa
berbicara dan bisa bersaksi. Jamaah rahimakumullah, ya, ayat yang seperti ini dan yang semisalnya adalah bahan renungan yang sangat berharga bagi kita semua agar kita selalu berhati-hati di dalam berucap dan di dalam bertindak, ya, dan itulah sesungguhnya hakikat daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah digambarkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya tentang apa itu bertakwa, maka beliau memberikan gambaran yaitu seperti orang yang berjalan di tempat yang dipenuhi dengan banyak duri. Apa yang mereka lakukan? Tentunya yang mereka lakukan adalah berhati-hati, jangan sampai duri tersebut terinjak. Ya, seperti itu pula lah orang yang bertakwa dalam kehidupan dunia ini, dia sangat berhati-hati agar jangan sampai menginjak duri, jangan sampai terjatuh dan terjerumus di dalam kesalahan. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, thumma inna 'alaina bayanah." Pada ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19 ini topik dan pembahasan beralih dari yang tadinya menceritakan tentang keadaan manusia di hari akhirat pada hari kiamat, maka pada ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang nabinya, tentang Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau menerima wahyu melalui malaikat Jibril, maka beliau dengan penuh semangat sangat ingin segera bisa menghafal ayat-ayat yang disampaikan oleh malaikat Jibril, sehingga terkadang ketika malaikat Jibril masih membacakan ayat-ayat Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengikuti dengan lisannya. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini memberikan arahan, la tuharrik bihi lisanak, jangan engkau gerakkan lisanmu, lita'jala bih, dengan tujuan agar engkau bisa bersegera di dalam membacanya dan di dalam menghafalkannya. Jadi secara tersirat dari ayat ini dan juga dari kisah yang melatar belakangi turunnya ayat ini, kita diingatkan bahwa keinginan dan tujuan yang baik itu harus selalu disertai dengan cara yang baik. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan. Ya, tidak diragukan apa yang beliau lakukan, yaitu membaca Al-Qur'an atau ikut membaca Al-Qur'an di saat malaikat Jibril masih membacanya, itu adalah tujuannya sangat baik, yaitu agar beliau bisa segera menghafalnya. Tetapi ternyata bukan seperti itu cara yang baik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki agar malaikat Jibril selesai dulu membaca, baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya. Di dalam penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu Jibril bil wahyi wa syara'a fi tilawatihi alaihi badarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Jibril alaihi salam ketika ia membacakan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi juga bersegera. Jadi Jibril belum selesai, Nabi bersegera untuk ikut membacanya bersama Jibril, minal hirsi min qabli an yafruq, sebagai bentuk semangat beliau, semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an itu, sehingga dia ikut membacanya sebelum Jibril selesai dari membacanya. Maka Allah mengingatkan agar jangan seperti itu caranya talaqi Al-Qur'an, jangan seperti itu caranya mempelajari
Al-Quran. Mempelajari Al-Quran dengan selesai dulu dibaca, selesai dijelaskan maknanya, baru kemudian beliau menghafalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti bisa membaca ayat Al-Qur'an tersebut dan juga bisa menghafalkannya dan memahami makna-maknanya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an itu di dadamu. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti menghafal ayat-ayat tersebut. Ya, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ummi. Ya, beliau tidak membaca dan beliau tidak menulis. Ya, sehingga yang diandalkan di dalam menerima Al-Quran itu murni pada hafalannya. Dan ini keistimewaan dan kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanpa harus menulis, ya, tanpa harus memiliki kemampuan membaca, tapi beliau bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran. Dan itu telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa orang-orang yang membenci Al-Quran kemudian memiliki celah untuk menuduh, ya, bahwa Al-Quran ini dalamnya terdapat kesalahan dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijamin oleh Allah bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran dan juga memahami makna yang ada di dalamnya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sungguhnya kami lah yang akan mengumpulkan di dadamu dan kami yang akan membaca ayat-ayat tersebut. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Dan jika kami membacanya maka ikutilah. Ya, jadi kalau selesai malaikat Jibril membaca maka ikutilah. Inilah adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian thumma inna alaina bayana. Kemudian setelah itu kami akan menjelaskan makna-maknanya. Ya, jadi ketika kita mempelajari Al-Qur'an, ya, maka kita mempelajari cara membacanya, kemudian kita berupaya untuk menghafalkannya, dan kita mempelajari makna-makna yang ada di dalamnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki ketiga hal tersebut. Ya, cara mengucapkannya, kemudian beliau menghafalnya dan beliau mengetahui makna-maknanya. Jadi tidak ada makna Al-Qur'an yang tidak diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapa saja yang ingin mengetahui kandungan daripada Al-Qur'an, maka tidak mungkin dia mengetahuinya kecuali dengan merujuk pada penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua bisa mengakses apa yang pernah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi menyampaikannya kepada para sahabat. Kemudian sahabat menyampaikannya kepada para tabi'in. Demikian seterusnya secara berantai, dan ada disiplin ilmu tersendiri yang memeriksa rangkaian silsilah periwayatan tersebut sehingga bisa dibedakan mana yang datangnya dari Nabi dan mana yang bukan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sesungguhnya kenapa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya memberikan jaminan bahwa akan selalu ada dari golongan kaum muslimin yang berada di atas kebenaran, berada di atas agama Islam sebagaimana yang dulu pernah ada di zaman Nabi SAW. Kenapa? Karena memang perangkat-perangkat untuk bisa mendapatkan dan mengakses ajaran agama Islam sebagaimana asalnya itu memang telah disiapkan. Dan inilah yang membedakan antara agama Islam dengan agama-agama yang sebelumnya. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan keterjagaan pada agama yang mulia ini. Yang jaminan itu
Allah tidak berikan kepada yang agama-agama yang sebelumnya. Kemudian dari ayat ini, ya, dari ayat ini Syekh Sa'di rahimahullah memberikan satu faidah berkaitan dengan cara kita di dalam mempelajari Al-Quran dan dalam mempelajari ilmu secara umum. Beliau mengatakan, wa fi hadhil ayah adabun li akhdhil ilmi. Ya, pada ayat-ayat yang tadi kita sebutkan itu di sana mengandung penjelasan tentang adab di dalam mengambil ilmu, adab di dalam mempelajari ilmu. Apa itu? An la yubadira al-muta'allim al-mu'allim. Jangan sampai terburu-buru seorang pelajar, seorang pembelajar itu jangan sampai terburu-buru di saat ia mengambil ilmu dari gurunya. Qabla an yafrugha minal mas'alah allati syara'a fiha. Jangan terburu-buru untuk segera mengambil ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut sebelum guru itu selesai dari menjelaskannya. Ya, kadang tanpa kita sadari, di saat seorang guru menjelaskan, apalagi yang di pelajaran-pelajaran secara formal, di saat guru menjelaskan, belum selesai guru tersebut menyelesaikan penjelasannya, para murid sudah menuliskan apa yang disampaikan oleh guru, sehingga inilah yang mengakibatkan tidak memahami apa yang disampaikan secara sempurna, karena terbagi dua fokusnya. Di satu sisi dia mendengarkan, tapi di sisi yang lain juga dia menulis. Mestinya ketika guru menjelaskan, maka dia memfokuskan pendengarannya pada penjelasan tersebut supaya dia mendapatkan pemahaman yang kuat terhadap apa yang disampaikan. Jadi jangan sampai kemudian banyak catatannya tapi lemah pemahamannya terhadap apa yang dituliskan. Jadi digabungkan dan dikombinasikan antara dua hal, kekuatan catatan dan kekuatan pemahaman. Bagaimana kedua hal itu bisa didapatkan? Hal itu bisa didapatkan kalau kita dengarkan dengan penuh konsentrasi dan fokus pada penjelasan, baru setelah itu kemudian kita menuliskannya. Fa idza faragha minha salahu amma ashkala alaihi. Dan ketika dia sudah selesai dari penjelasan itu, baru kemudian sang murid bertanya kepada gurunya hal-hal yang kurang jelas. Mungkin ada yang terlupa dari apa yang disampaikan oleh sang guru, baru kemudian bisa ditanyakan. Wa kadzalika idza kana fi awwalil kalam ma yujibu ar-rad aw al-istihsan. Demikian pula ketika seorang guru sedang menyampaikan sesuatu yang dalam penyampaiannya itu ada suatu hal yang membutuhkan untuk dikritik atau yang membutuhkan untuk diberikan bantahan, atau sebaliknya untuk disampaikan bahwa itu sesuatu yang benar, maka jangan dilakukan hal tersebut di saat masih pertengahan menjelaskannya. Biarkan guru tersebut menyelesaikannya. Liyatabayyan ma fihi min haqqin aw batil. Karena yang benar dan salahnya itu akan terlihat setelah selesai dari menjelaskan. Karena terkadang juga terkadang guru ketika menjelaskan sesuatu, dia jelaskan panjang lebar, nanti di akhir penjelasannya itu ada pengecualian. Nah, ketika penjelasan itu dipotong di pertengahan sebelum ada pengecualian, maka ini bisa mengakibatkan adanya pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Dinisbatkanlah kepada guru tersebut sesuatu yang sebenarnya guru itu tidak menginginkan yang demikian. Dia menginginkan yang lain. Cuma murid ini terburu-buru, dia potong penjelasan gurunya, padahal ada pengecualian di akhir yang ingin disampaikan, tapi akhirnya tidak tersampaikan disebabkan oleh
penjelasan itu dipotong oleh sang murid. Makanya di sini di ayat yang tadi disampaikan ini memberikan penjelasan yang sangat berharga berkaitan dengan adab ketika kita menuntut ilmu. Kemudian di dalam ayat tersebut juga wa fiha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kama bayyana lil umma al-fadhal wahyi fa innahu qad bayyana lahum ma'anihi. Dan di dalam ayat-ayat tadi ya, ayat 11 sampai ayat yang ke-16 terdapat penjelasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan lafaz-lafaz ayat Al-Qur'an. Bagaimana cara membacanya, bagaimana cara mengucapkan huruf-hurufnya, dan itu sampai kepada kita secara bersanad. Yang saat ini banyak orang yang mempelajarinya, ya, bagaimana mengucapkan huruf-huruf Al-Quran sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu telah mengucapkannya. Dan ini adalah fenomena yang sangat positif, yang sangat baik. Selain daripada itu, selain lafaz-lafaznya sudah dijelaskan, fa innahu qad bayyana lahum ma'anihi. Ya, tetapi kita jangan hanya terbatas pada lafaznya saja. Karena yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya lafaznya saja, bukan hanya cara membacanya saja. Ya, yang terangkum di dalam satu disiplin ilmu yaitu ilmu tajwid. Ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan kepada nabinya ma'anihi, makna-makna daripada ayat Al-Quran. Inilah yang juga sangat mendesak, bahkan inilah yang sesungguhnya prioritas utama bagi kaum muslimin, yaitu bagaimana memahami makna ayat Al-Quran. Dan kita jadikan makna penjelasan makna ayat Al-Quran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang paling utama, ya, itulah yang menjadi ukuran di dalam mengambil makna ayat Al-Quran. Ya, jadi maksudnya ketika ada penjelasan tentang makna Al-Quran, tapi menyelisihi penjelasan yang datangnya dari Nabi, datangnya dari sahabat Nabi, maka jangan kita menganulir penjelasan Nabi lalu mengambil penjelasan yang selain datangnya dari Nabi. Justru kita ambil yang datangnya dari Nabi, kita ambil yang datangnya dari para sahabat, dan kita abaikan yang selainnya jika yang selainnya tersebut bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Meskipun penjelasan itu datang dari orang yang sangat kita cintai, bahkan dari siapapun ya yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, tapi ketika menyelisih apa yang disampaikan oleh Nabi, maka kita tinggalkan ucapan dan perkataannya, karena kita meyakini dengan sepenuhnya penjelasan yang paling akurat, penjelasan yang benar, tidak ada keraguan di dalamnya tentang Al-Quran, itu penjelasan yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karenanya di dalam ilmu Al-Quran itu telah ditetapkan ya metode mempelajari Al-Quran. Bagaimana kita mengambil penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Ya, itu kita mengambil penjelasan ayat Al-Quran yang pertama dari ayat Al-Quran itu sendiri. Ya, karena terkadang ada ayat yang Allah sampaikan, kemudian ayat itu dijelaskan oleh ayat yang setelahnya. Ya, seperti misalnya Allah katakan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Ya, Allah mengucapkan lafaz Al-Qari'ah. Ya, kemudian Allah bertanya apa itu Al-Qari'ah. Kemudian di ayat setelahnya Allah sendiri yang menjelaskan Al-Qari'ah itu adalah hari kiamat. Yauma yakunun nas kal farashil mabthuth. Ada beberapa ayat seperti itu di dalam Al-Quran, sehingga terkadang ada ayat yang penjelasannya didapatkan di ayat yang lain. Kemudian yang kedua, ayat Al-Quran itu diketahui maknanya dari penjelasan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dahulu sebelum ada kitab tafsir itu di dalam kitab-kitab hadis, ya, di dalam seperti dalam Sahih Al-Bukhari itu di antara bahagian dari pembahasannya itu adalah kitab at-tafsir. Jadi ada pembahasan khusus tentang
tafsir Al-Quran di dalam kitab hadis itu. Di situ disampaikan penjelasan-penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi misalnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Nah, di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan kezaliman. Ya, kezaliman yang dimaksud di situ adalah kesyirikan. Ya, jadi ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang ada nasnya, langsung ada hadisnya yang menjelaskan ayat tersebut. Kemudian setelah itu penjelasan yang lain yang menjadi rujukan di dalam memahami makna ayat Al-Quran itu adalah penjelasan dari para sahabat, ya, penjelasan dari sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini penjelasan dari Al-Quran dan dari Nabi ini satu tingkatan, ya, satu tingkatan. Kemudian tingkatan berikutnya itu penjelasan dari para sahabat. Ya, artinya kalau misalnya ada penjelasan para sahabat bertentangan dengan hadis, maka yang diambil adalah hadisnya, kita tinggalkan penjelasan yang dari sahabat. Ya. Kemudian setelah penjelasan dari sahabat itu adalah penjelasan dari tabi'in. Ini berurutan. Ya. Jadi yang kita dahulukan adalah penjelasan sahabat. Jadi kalau ada penjelasan tabi'in bertentangan dengan penjelasan sahabat, maka kita ambil penjelasannya para sahabat. Lalu setelahnya adalah penjelasan dari para tabi'in, ya, murid-muridnya para sahabat. Itu yang kita ambil penjelasannya. Tetapi kalau penjelasan tabi'in bertentangan dengan sahabat atau bahkan bertentangan dengan hadis, maka kita tidak mengambil penjelasan dari para tabi'in. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, itu adalah penjelasan ketika tidak ditemukan dari 4 rujukan tadi, maka penjelasan dari para ulama yang menggunakan pendekatan secara bahasa, ya, pendekatan secara bahasa. Nah, itu yang diambil. Kalau kita tidak dapatkan dari sahabat, dari tabi'in, maka penjelasan dari para ulama yang menggunakan pendekatan bahasa. Jadi tidak ada di dalam menafsirkan Al-Quran itu yang sumbernya dari mimpi, ya, ada orang bermimpi kemudian dia jelaskan ayat Al-Quran berdasarkan mimpi yang dia dapatkan. Itu bukan rujukan di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi itu 5 metode yang disebutkan dalam ilmu Al-Quran, dalam ulumul Al-Quran, bagaimana cara memahami ayat Al-Quran, yaitu dengan merujuk pada 5 pendekatan tadi, 5 rujukan tadi. Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran, Al-Quran dijelaskan dengan hadis Nabi SAW, Al-Quran dijelaskan dengan perkataan para sahabat, Al-Quran dijelaskan dengan perkataan para tabi'in, kemudian dijelaskan oleh perkataan para ulama yang merujuk pada bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Sehingga misalnya ada penjelasan para ulama yang merujuk pada bahasa Arab tapi bertentangan dengan penjelasan para sahabat, ya, kita ambil penjelasan dari para sahabat dan kita tinggalkan apa yang dijelaskan oleh ulama tersebut, ya, karena dalam hal akurasi, ya, dan kekuatan pemahaman tentu sahabat lebih unggul daripada yang setelahnya. Jamaah rahimakumullah, ini itu yang bisa dijelaskan terkait dengan penjelasan surah Al-Qiyamah ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita petunjuk hidayah untuk bisa mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga di akhirat kelak nanti Allah menilai kita sebagai seorang muslim, seorang pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam arti yang sebenar-benarnya. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.